saudara di tempat duduk dan saudara bisa menyalami satu atau dua orang. Katakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatanmu. Amin, amin. Yes. Amin. Firman Tuhan di Mazmur 28 ayatnya yang ke-7 dikatakan seperti demikian, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di dalam setiap pengharapan kita, bahwa Tuhan Yesus yang menjadi perisai dan menjadi perlindungan bagi kita. Oleh karena itu, Dialah yang akan selalu menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa bersuka cita, sekalipun kita dalam tekanan, sekalipun saudara mengalami tantangan hari ini, tetapi Dia akan selalu menjadi alasan yang kuat bagi saudara dan saya untuk terus bersuka cita dan terus berpengharapan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Benar, kami datang kepada Engkau pagi hari ini dengan nyanyian syukur. Hati kami beria-ria karena Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami menemukan Engkau pagi hari ini ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, hormat dan kuasa bagi namamu. Haleluya. Dan semua yang percaya katakan amin. Praise the Lord. Hey.
sukacitamu yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Tuhan, kami tahu it's not because of our strength, bukan karena kekuatan kami. Kami sanggup bersukacita sekalipun kami mengalami tantangan, kesesakan, tapi kami tahu di dalam Kristus kami menemukan pengharapan. Thank you Jesus, thank you Lord. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu pagi hari ini. Mari datang ke hadirat-Nya dengan sukacita, dengan syukur. We worship you Lord. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang berkuasa. Who was wrong, kaya to worship, yeah. Whose glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to say. This joy is mine. Come on, sing from the top. Say who else? Who else who rose prior to worship? Whose glory taught the stars to shine. Oh, perhaps creation longs to have the words to say. This joy is mine. Come on, sing it out, say it. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory.
menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami.
praise His name forevermore. For endless days He will sing your praise, O Lord, O Lord our God. Oh, praise the Yes, Lord! We praise your name! Woo! Praise your holy name, Lord! Terpujilah Engkau, Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau penyelamat kami. Kami tidak akan pernah kekurangan satu apapun, Tuhan. Oleh karena Engkau, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan-Mu yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah jaminan bagi hidup kami. Engkaulah jaminan bagi keluarga kami. Engkaulah jaminan bagi masa depan kami, Tuhan. Engkaulah Allah kami. Kami percaya kepada Engkau. Kami tidak takut akan segala sesuatu yang ada di sekeliling kami. Tantangan, kesulitan, penderitaan. Engkaulah Allah kami. Kami mau meninggikan Engkau. Engkau berada di atas, lebih tinggi dari atas masalah kami. Engkau lebih tinggi dari setiap tantangan hidup kami. Engkau lebih tinggi dari setiap kekhawatiran kami. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersyukur bagi Engkau. Sebab Engkau setia. Engkau setia. Sekalipun kami tidak setia, Engkau Allah yang setia. Inilah jaminan bagi kami, Tuhan. Jaminan bagi hidup kami, pribadi kami, gereja kami, bahkan keluarga kami. Engkau Tuhan yang setia kepada janji Engkau. Dan rancangan-Mu yang ajaib telah ada sejak dahulu. Sebelum kami ada, rancangan Engkau telah ada. Rancangan Engkau yang sempurna. Rancangan Engkau yang membawa kami kepada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah seperti Engkau, Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus. Kami meninggikan Engkau sampai selama-lamanya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bahkan pagi hari kami memberkati bagi setiap anak-anak kami, Tuhan. The next generation, generasi berikutnya, Tuhan. Diberkatilah mereka, Tuhan. Diberkatilah tubuh, jiwa dan roh mereka terpelihara sempurna dalam Engkau. Biar roh Engkau, roh-Mu yang kudus, Tuhan, berbicara dalam hati anak-anak ini, Tuhan. Berbicara lebih lagi, Tuhan, agar mereka semakin mengasihi Engkau, Tuhan. Mereka bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar. Mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi keluarga mereka, mereka mengasihi teman-teman mereka. Oleh karena roh Engkau yang ada dalam hati mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah mereka, Tuhan. Ketika mereka akan belajar dan merenungkan firman Engkau, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, biar ada telinga seorang murid yang Kau berikan bagi mereka, Tuhan. Biar mereka bisa menerima, Tuhan, dengan setiap keterbatasan mereka, Tuhan. Mereka bisa mengerti akan firman Engkau, Tuhan. Roh Engkau yang menolong mereka, Tuhan,
agar mereka dapat mengerti kebenaran Engkau Tuhan. Karena kebenaran Engkau yang akan membebaskan mereka Tuhan. Mereka akan 10 kali lebih baik dari generasi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mereka akan memerintah Tuhan. Mereka akan menjadi terang Tuhan di generasi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anak-anak ini Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan. Biar terang Kristus bercahaya dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin, amin. Enjoy your learning time, kids. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan. Saudara menikmati pujian penyembahan pagi, amin. Saya atas nama Gembala dan tim pimpinan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, adik mahasiswa. Selamat datang di gereja F-Nation Manado. Saudara bukan orang asing di tempat ini. Kalau saudara yang baru pertama kali hadir, you're not a stranger, but you are the part of us. Saudara adalah bagian dari keluarga ini. Sebagai bagian dari keluarga besar F-Nation di seluruh dunia, kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan untuk menghormati, untuk menghidupi pernyataan misi ini, kita hidup dalam 5 nilai inti kita. Yang pertama adalah ketuhanan Yesus Kristus, the Lordship of Jesus Christ. Yang kedua, evangelism, kita hidup dalam budaya penginjilan. Kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Dan nilai yang ketiga itu discipleship. Kita ada untuk dimuridkan dan memuridkan orang lain. Dan yang keempat, leadership. Kita ada untuk menjadi pemimpin. Pemimpin atas diri kita dan memimpin orang lain atau menolong orang lain untuk mengikuti Kristus. Dan yang terakhir adalah family. Kita adalah keluarga. Katakan sama-sama keluarga. Saudara bisa lihat samping kiri kanan saudara. Mereka adalah keluarga saudara. Ya. Keluarga bukan pada saat kita senang, tapi keluarga pada saat kita susah. Amen. Karena itulah kita ada. We are the family of every nation. Dan saat ini kita akan memberi di rumah Tuhan. Sementara saudara mempersiapkan persembahan saudara, ada ayat firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama di Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saudara, kita memberi dengan kerelaan hati, bukan karena keterpaksaan. Kita memberi dari rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita memberi karena Tuhan itu baik. Amin. Apapun keadaan saudara, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk memberi di rumah Engkau. Kami tahu rumah Engkau adalah tempat yang baik bagi kami untuk menabur setiap persembahan kami, membayar setiap persepuluhan kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menjadi penyedia bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak akan kekurangan satupun yang baik oleh karena Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Engkau berkati setiap usaha kami Tuhan. Engkau berkati setiap studi kami Tuhan. Engkau jadikan kami orang-orang yang berhasil, bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang oleh karena nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberi di rumah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin.
Selamat memberi saudara. Saudara bisa memberi secara tunai maupun non tunai lewat akun gereja yang ada di layar. Sementara Bapak Ibu Saudara memberi, ada beberapa pengumuman penting bagi kita untuk diperhatikan. Yang pertama adalah live group. Kami mendorong bagi kita semua untuk bergabung dalam live group. Ada live group keluarga, ada live group single profesional, ada live group mahasiswa, dan ada live group pelajar. Dan berikut ini adalah jadwal bagi pertemuan live group. Ini hanya pertemuan saudara. Live group sebenarnya adalah kehidupan setiap hari, bagaimana kita terhubung satu dengan lain. Jadwal pertemuannya ada di sini. Live group SEA hari Rabu tanggal 22 November. Live group Minasa Utara ada di Matungkas dan ada di Kolongan. Di Matungkas kami bertemu setiap hari Jumat jam 7 malam, dan di live group Minut di Kolongan setiap hari Jumat juga sama, tapi kemarin mereka melakukan di hari Minggu, hari Sabtu, di setiap minggu kedua dan keempat. Ada live group Mapanget Kairagi hari Sabtu nanti 25 November, live group Wanea setiap hari Minggu. Dalam minggu ini di tanggal 12 hari ini sebentar, dan 2 minggu nanti di tanggal 26 November. Live group Single Pro hari Sabtu 25 November. Live group Every Nation Campus setiap hari Kamis. Hari Kamis ini tanggal 23 November. Dan live group Teenager para remaja setiap Sabtu. Informasi lebih lanjut mengenai live group ini bisa menghubungi Bapak Calvin ataupun staf gereja. Ada Brian, ada Yulia, ada Saudari Dina di sana. Pengumuman berikutnya adalah pertemuan doa online. Kami mendorong bagi setiap saudara untuk bergabung dalam pertemuan doa online setiap Jumat jam 7.30 di Evangelisation Manado, ataupun kami yang di Minut setiap hari Senin jam 7.30 lewat Zoom. Berikutnya adalah Evangelisation Campus Student Center. Kami bersyukur bagi setiap dukungan doa dan dana dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendukung pelayanan ini. Student Center dibuka bagi setiap mahasiswa dan pelajar yang membutuhkan tempat untuk belajar. Kami bersyukur atas setiap antusias dari setiap pelajar dan mahasiswa untuk datang di Student Center ini. Dan terima kasih bagi teman-teman INC yang telah menjadi volunteer di Student Center. Dan kami mendorong bagi setiap jemaat untuk mendukung pelayanan ini. Ada beberapa kebutuhan penting bagi Evangelisation Campus Student Center ini. Ini yang ada di layar. Bagi saudara yang punya di rumah bisa bawa. Yang tidak ada bisa kasih yang mentah saja ya. Bisa menghubungi saudara Brian Lontok. Berikutnya adalah Evangelisation Church Manado Christmas Celebration 2023. Yeay. Perayaan Pranatal Gereja Evangelisation Manado akan diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Desember. Catat tanggalnya saudara, save the date. Mari bersama-sama sebagai satu keluarga kita merayakan hadiah Natal terbesar, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus ke dunia ini. Dan kami mendorong bagi setiap live group untuk dapat berpartisipasi memeriahkan Christmas Celebration dengan performance yang dipersiapkan. Dan pengumuman terakhir yang tidak kalah penting, Mission Refreshment. Kami mengundang bagi setiap saudara untuk bergabung lewat Zoom untuk mengikuti Mission Refreshment dengan topik Why we should maintain growth in a mission. Mengapa kita harus mempertahankan untuk selalu bertumbuh dalam misi. Pada hari Rabu tanggal 15 November, Rabu ini saudara, dari jam 7 malam
sampai jam 8.45. Pembicaranya adalah pastor yang luar biasa, Pastor Jun Eskosar. Saya percaya kalau saudara mengikuti pengajaran ini, saudara akan terbakar-bakar dengan misi. Dan mari kita sama-sama bergabung lewat mission refreshment ini. Dan untuk informasi mengenai link Zoom mungkin akan dibagikan di WhatsApp grup gereja. Saudara siap untuk firman Tuhan? Kurang keras. Saudara siap untuk firman Tuhan? Amin. Mari kita sambut pengkhotbah kita pagi hari ini, Bapak Niklas Alexander Calvin Kauna. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Leopold, Pastor Ivo, dan teman-teman pimpinan Gereja Indonesia Manado. Sekali lagi sebuah kehormatan saya bisa berdiri di tempat ini, bisa sharing bersama-sama firman Tuhan, kita bisa belajar bersama-sama dari firman Tuhan, dan kita akan lanjutkan seri khotbah kita sepanjang bulan November ini. Seri khotbahnya sudah dimulai, sudah di kick off oleh Pastor Ivo dari minggu lalu. Seri yang berjudul bernama Think. 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 Bukan sing tempat cuci piring ya, bukan. Bukan. Think bahasa Inggris. Think. Biasa seri kita itu sebagian 99% itu bahasa Inggris. Think. Dari kata synchronize, sinkron. Synchronize. Jadi Pastor Ivo sudah sampaikan dari minggu lalu bahwa lewat seri ini, lewat seri Think ini, kita akan sama-sama belajar memahami kehendak Allah. Katakan kehendak Allah. Kita akan sama-sama belajar memahami kehendak Allah, dan ketika kita telah memahami kehendak Allah, kita pun akan hidup di dalam kehendak Allah itu. Kita belajar kehendak Allah, jadi kita tahu, paham kehendak Allah. Jadi bukan sekedar kita paham, hanya sekedar sampai di pengetahuan kita, tetapi kita akan hidup di dalamnya. Kita akan mentaati. Dan apa sih sebenarnya itu memahami kehendak Allah dan kita hidup di dalam kehendak Allah? Maksudnya bahwa kita merasakan, kita berpikir, dan kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak mungkin merasakan, kita tidak mungkin berpikir, kita tidak mungkin bertindak tanpa kita paham. Jadi itu adalah suatu paket. Kita mengerti, memahami kehendak Allah, kemudian kita menghidupi kehendak Allah. Kita merasakan, kita berpikir dan bertindak, maksudnya we agree with God. Kita bersepakat dengan Tuhan bahwa God, I know this is your will, and we agree, and I agree with you that I will do it with you. I will do it your will. Kita bersepakat dengan Tuhan. Dan ketika kita bersepakat dengan Tuhan, artinya kita tidak bisa mengatakan tidak kepada Tuhan. We cannot say no to God. All we have to say is yes. Yes, God. Ketika kita bersepakat dengan Tuhan, artinya when we synchronize with God, it means we have only say yes to Him. Kita hanya bisa berkata yes, Lord. We cannot say no, Lord. We only can say yes. When we synchronize our life with God, we only can say yes, God. Now, the purpose of synchronization. Tujuan dari kita synchronize hidup kita dengan Tuhan. Saudara, ada suatu saya coba pelajari. Ada suatu perbedaan antara align dengan synchronize. Align itu berbicara tentang we adjust or form a line. Jadi kita menyesuaikan dengan satu garis. Oke, sudah sejajar. Line. Sama kayak kita berbaris. Ada yang di sebelah kiri akan bilang lurus. Line. We have a line. That's a line. To adjust or form to a line. Menyesuaikan dengan barisan, dalam suatu barisan.
Dan hasilnya adalah, that's good. Hasilnya adalah suatu hal yang baik. And just okay. And how about synchronize? Bagaimana dengan synchronize? Nah, synchronize, saya coba lihat bahwa synchronize is to cause two or more events. Itu menyebabkan suatu keadaan di mana keadaan yang terjadi di mana 2 atau 3 atau lebih peristiwa itu terjadi secara bersamaan pada rate yang sama, pace yang sama, dalam suatu cara yang terkoordinasi. Kalau minggu lalu Pastor Ivo bilang itu secara serempak, menghasilkan suatu irama yang harmonis, menghasilkan suatu beauty. Not just good, bukan hanya sekedar baik, but beauty. Menghasilkan suatu keindahan, menghasilkan a glorious thing. Okay? Menghasilkan suatu kemuliaan. So, jadi tujuan dari sinkronisasi, the purpose of synchronization is to bring beauty or glory. Untuk menghasilkan suatu keindahan, menghasilkan suatu kemuliaan. Okay? Nah, jadi dari yang saya sampaikan tadi, saya mau buat satu pernyataan bahwa when we synchronize to God, it brings glory to God. Oke? Ketika kita menyelaraskan hidup kita, ketika kita mensinkronisasikan hidup kita pada Tuhan, maka itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amen? Nah, minggu kemarin Pastor Ivo telah membuka seri ini dan bagaimana kita memahami kehendak Tuhan dengan cara kita memahami kemurahan Tuhan. Kita memahami kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang telah memberikan kepada kita keselamatan. Oke? Nah, kita belajar bahwa kita mempersembahkan hidup kita, kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik pada Tuhan, bukan dalam suatu skenario kita sedang trade dengan Tuhan. Okay? Bukan karena Tuhan sudah memberikan keselamatan terus kita memberikan hidup kita, bukan ya? Bukan untuk menggantikan keselamatan yang telah Tuhan berikan, bukan. Okay? Itu yang kita belajar, bahwa kita memberikan seluruh hidup kita mempersembahkan seluruh hidup kita yang terbaik buat Tuhan, karena kita tahu keselamatan yang telah Tuhan berikan itu membuat kita menjadi miliknya Tuhan. Okay? Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan keselamatan, kita diambil menjadi milik punya Tuhan. Dan oleh karena ingat, kita sudah jadi punyanya Tuhan, berarti ya kita harus kembalikan kepada yang punya, kepada pemiliknya. Hidup kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi keselamatan diberikan kepada kita jadi keselamatan diberikan kepada kita itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena ada campur tangan kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Oke? Jadi dengan memahami kemurahan Tuhan, jadi bagaimana kita memahami kehendak Tuhan? Caranya dengan pertama kita memahami kemurahan Allah. Oke, dengan memahami kemurahan Allah, kita akan terus mencari kebenaran Tuhan, kita akan terus merendahkan diri kita, dan kita akan terus mentaati kebenaran Kristus. Ada proses transformasi yang terjadi di situ. Oke? Nah, saudara, minggu ini kita akan lanjutkan bagaimana kita akan memahami kehendak Tuhan yang membawa kepada kemuliaan Tuhan dengan cara kita akan mempercayai kedaulatan Allah. Memahami kehendak Allah dengan mempercayai kedaulatan Allah. Oke? Saudara, apa sih sebenarnya itu kedaulatan Allah? What is the sovereignty of God? Kedaulatan Allah, it means, berarti dia di atas segala-galanya, oke? Kita belajar seri khotbah kita minggu yang lalu, all and nothing, bahwa Christ is above all. Dia di atas segala-galanya. Bahwa tidak ada yang sama seperti dia.
bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan dapat menambahkan apa yang telah Dia kerjakan. Kedaulatan Allah berarti Dia jauh di atas kita. Nah, saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan belajar bersama-sama dari teks firman Tuhan dari Roma 9. Dari Roma 9 ayat 19 sampai dengan 21. Teks firman Tuhannya saya telah tampilkan di layar. Kita akan membacanya bersama-sama mulai dari ayat 19 dan berakhir di ayat 21. 3, 2, 1. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih diselakannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Mari kita berdoa. Lord, thank you. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bagian dari teks firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini. Biar Engkau tolong kami, Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, memahami, dan memberikan kami kekuatan, bahkan untuk mentaati firman-Mu. Kami tundukkan pikiran kami, Tuhan. Kami rendahkan hati kami, biar firman-Mu berbicara kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini apa ya? Where's that sound? Oke. Kayaknya ada orang main game. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Oke. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang pernah merencanakan sesuatu? Saya percaya, tidak mungkin dari kita di sini tidak pernah membuat suatu rencana. Pasti pernah membuat suatu rencana. Siapa dari kita di sini yang membuat suatu rencana dan kemudian ya rencana kita itu terlaksana dengan baik. Pernah kita membuat rencana terus kita membuat detail-detailnya, oke, ini terlaksana dengan baik. Bahkan kita membuat checklist. Ataupun berapa dari kita di sini yang membuat suatu rencana namun ternyata rencana tersebut tidak berjalan dengan baik. Bahkan bisa dikatakan rencana kita gagal. Fail. Mission fail. Walaupun saat kita membuat rencana dan saat kita melaksanakan rencana kita sudah berdoa, bahkan beriman. Berapa banyak dari kita yang pernah mengalami hal itu? Bahkan saudara, kita sudah hidup benar, kita sudah melakukan kegiatan rohani yang menurut kita, wow, saya sudah mantap ini. Tapi ternyata rencana yang kita buat tidak berjalan dengan baik, bahkan gagal. Nah, saudara, teks firman yang kita baca ini, teks firman di kitab Roma, kita tahu bersama bahwa kitab Roma ini sebenarnya adalah surat dari Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat di Roma, di mana Rasul Paulus di awal suratnya dia bilang dia rindu sekali untuk pergi ke Roma. Dia rindu untuk berkunjung ke Roma, dia ingin bertemu dengan jemaat di sana, dia ingin memberitakan Injil di Roma, dan dia ingin menguatkan jemaat yang di sana. Tapi dia tidak bisa pergi ke Roma. Sampai akhirnya dia mengirim surat. Nah, jemaat di Roma ini terdiri dari dua golongan besar. Ada jemaat yang percaya dari golongan orang Yahudi dan jemaat orang percaya yang bukan dari golongan orang Yahudi, itu orang-orang Yunani. Nah, di dalam jemaat ternyata, jemaat mula-mula ternyata ada persaingan.
Percaya satu yang merasa lebih baik daripada yang lain. Orang Yahudi merasa, oh, orang ini bangsa pilihan, orang ini kamu hanya ditambahkan. Orang bangsa Yahudi, orang Israel merasa, oh, kita ini orang yang lebih baik dari kamu, karena kita ini orang-orang yang bersunat. Okay? Nah, sampai akhirnya terjadi terkesan ada semacam persaingan. Oke, saudara kembali ke teks yang kita baca tadi. Nah, pasal 9 ini sebenarnya untuk mengerti dari teks yang kita baca ini, kita perlu untuk membacanya dari sebelum dan sesudahnya. Oke, dari pasal 8 banyak sampai dengan pasal 11. Oke, mari kita lihat. Saya coba untuk melihatnya dari pasal 8, bahwa saya menemukan beberapa kebenaran di pasal 8. Kebenaran yang ditemukan di pasal 8, bahwa mereka ini, jemaat yang ada di Roma, baik orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, mereka itu dikatakan mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Oke, mereka kondisinya demikian. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Mereka adalah orang-orang yang hidup oleh Roh yang memerdekakan mereka dari hukum dosa dan hukum Taurat. Paulus katakan demikian. Kebenarannya mereka adalah orang-orang yang hidup oleh Roh. Mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum Taurat. Lalu kemudian dikatakan bahwa mereka, jemaat ini adalah jemaat yang memiliki pengharapan yang sama. Oke? Walaupun mereka terdiri dari dua golongan besar, mereka memiliki pengharapan yang sama sebagai anak-anak Allah. Dan kebenaran selanjutnya bisa lihat bahwa sesuai dengan rencana Allah, mereka adalah orang-orang yang telah dipilih dan ditentukan dari semula. Mereka adalah orang-orang yang telah dibenarkan dan dilayakan oleh Allah. Oke? Kebenarannya itu. Mereka adalah di dalam Kristus, mereka punya pengharapan yang sama, dan mereka sudah ditentukan dari semula, sudah dibenarkan dan dilayakan oleh Allah untuk ada sebagai jemaat di Roma. Mereka sudah ditentukan untuk sudah dipilih sebelumnya untuk menjadi orang percaya. Nah, selanjutnya mari kita lihat di pasal 9 yang baru kita baca. Oke? Nah, di pasal 9 Rasul Paulus di bagian awal, di ayat 1, dikatakan Rasul Paulus itu dibilang dia menyatakan suara hatinya. Kan? Dia menyatakan suara hatinya terkhusus, dia khususkan itu kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini adalah orang Yahudi. Walaupun dia berkewarganegaraan Roma, tapi dia adalah orang Yahudi. Dan dia punya deep concern, dia punya suatu concern dengan orang-orang sebangsanya secara jasmani. Okay? Dan dikatakan di situ ditulis bahwa Rasul Paulus dia sangat berduka cita dan bersedih. Dia sedih. Loh, kenapa? Rasul Paulus sangat berduka cita dan bersedih karena saudara-saudaranya sesama orang Yahudi ini, saudara-saudara secara jasmani dia ini memilih untuk tidak mempercayai Yesus. Aduh, kasihan, tapi saudara, dia penghuni nak percaya Tuhan Yesus. Dia sangat bersedih, dia sangat berduka cita. Bahkan dia bilang, Rasul Paulus bilang, dia bersedia untuk menjadi orang yang terkutuk dan terpisah dari Kristus agar supaya saudara-saudaranya sesama orang Yahudi ini bisa mempercayai Tuhan. Dia bahkan rela untuk terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaranya. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudaranya ini, orang-orang Yahudi ini, sebenarnya mereka sudah dipilih oleh Allah, orang Israel, sudah dipilih oleh Allah, sudah diangkat menjadi anak, namun pada kenyataannya
mereka tidak mau percaya. Rasul Paulus bilang, aduh, penghuni ini sudah dipilih oleh Allah sendiri sebagai bangsa pilihan, sudah diangkat sebagai Allah sendiri, diangkat oleh Allah sendiri sebagai anaknya, namun kalian masih tidak mau percaya. Bahkan sampai saat ini, ya kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, lalu kemudian kita bisa baca, atas kondisi ini, atas ketidakpercayaan yang terjadi dari orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi ini bilang, oh kita tidak percaya sama Yesus. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Orang-orang ini kemudian sepertinya, orang-orang Yahudi ini sepertinya menyalahkan rencana Tuhan. Karena kan dibilang toh, karena mereka pasti mendengar bahwa orang-orang yang sudah menjadi percaya, itu memang sudah ditentukan sebelumnya. Oh ini sudah ditentukan menjadi orang percaya. Mereka beranggapan bahwa mereka memang sudah ditentukan untuk menjadi orang yang tidak percaya. It's wrong. Sebuah kesalahan. Akhirnya mereka kemudian menyalahkan Tuhan. Yang kita baca tadi di ayat 19. Karena menurut mereka ketidakpercayaan yang terjadi dalam hidup mereka itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Supaya mereka tidak percaya. Jadi menurut mereka, iya, karena kami sudah ditentukan untuk tidak mempercayai Yesus. Nah, menurut orang-orang yang memilih untuk tidak mempercayai Yesus, pilihan yang mereka pilih itu disebabkan oleh Allah sendiri. Ah, Tuhan ini yang bikin orang memilih untuk tidak percaya. Oh, come on. Bahwa mereka memilih karena Allah sendiri yang menentukan mereka untuk tidak mempercayai Yesus. Itu yang ada dalam pemikiran mereka. Nah, mari kita lihat di ayat 19. Oke. Ayat 19. Versi terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata, karena itu tentu akan ada orang yang bertanya kepada saya. Maksudnya, setelah Rasul Paulus menjelaskan tentang bahwa sudah ada yang ditentukan sebelumnya untuk siapa yang menjadi percaya, dan ternyata ada orang-orang yang memilih untuk tidak percaya. Rasul Paulus bilang begini, setelah nguni dengar itu, pasti nguni akan berpikir begini toh. Nah, karena itu tentu akan ada orang yang bertanya kepada saya. Rasul Paulus bilang, kalau Allah yang mengatur siapa-siapa yang menjadi keras kepala atau tidak, lalu kenapa dia masih menyalahkan kita kalau kita keras kepala? Jadi seakan-akan mereka, bukan seakan-akan, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan atas ketidakpercayaan mereka. Mereka menyalahkan Tuhan atas kegagalan mereka dalam mempercayai Yesus. Nah, apa yang kita bisa belajar dari kondisi orang-orang Yahudi ini? Yang menyalahkan Tuhan atas iman mereka. Bahwa saudara, kita perlu berhati-hati dan teliti dalam memandang kondisi yang sedang kita alami. Oke, kita perlu berhati-hati dan teliti. We must have a good discern dalam melihat kondisi situasi yang sedang kita alami. Bahwa ada kalanya, oleh karena kondisi yang kita alami, membuat kita sulit untuk mempercayai Tuhan. Oke? Terkadang situasi yang kita alami dapat membuat kita sulit untuk mempercayai Tuhan. Bahwa kita berpikir bahwa kegagalan kita, kesulitan kita untuk mempercayai Tuhan, itu karena Tuhan kurang cukup meyakinkan untuk dipercayai. Tapi kita sulit mempercayai Tuhan karena Tuhan kurang cukup memberikan bukti, kurang meyakinkan untuk saya percaya. Karena ada orang yang berpikir demikian. Tetapi sebenarnya saudara,
Kebenarannya adalah Allah adalah pribadi yang tidak berubah dan sampai selamanya dia tidak akan berubah hanya demi untuk meyakinkan kita bahwa dia adalah Allah. Oke? Allah adalah pribadi yang tidak berubah dan sampai selamanya dia tidak akan berubah. Hanya demi untuk meyakinkan bahwa dia adalah Allah. Dia tidak akan merubah, menyangkal dirinya sendiri bahwa dia adalah pribadi yang tidak berubah hanya untuk meyakinkan bahwa dia adalah Allah. Dan kemudian kita mempercayai dia. Tetapi justru oleh karena pribadi Allah yang tidak berubah, maka kita dapat yakin sepenuhnya kepada kedaulatannya. Oke? Get it? Karena dia adalah pribadi yang tidak berubah, maka kita bisa menaruh keyakinan kita, kepercayaan kita kepada pribadi yang tidak tergoyahkan ini, yang tidak berubah, unmovable. Oke? Kita bisa mempercayai kepada kedaulatannya. Dan akhirnya kita pun bisa mempercayai bahwa kondisi yang kita alami, apapun itu, saudara, apakah kita mengalami tantangan, mengalami kesulitan, bahkan ketika pun mungkin saudara sedang berada di top, apapun itu, kondisi yang kita alami sesungguhnya merupakan bagian dari rencana besar Allah agar kita semakin memahami kehendak. Apapun yang saudara alami, dalam posisi apapun saat ini, sebenarnya itu adalah bagian dari suatu rencana Allah agar kita dapat memahami kehendak. Oke? Nah, sekali lagi kita perlu melihat kondisi yang kita alami. Kemarin minggu lalu Pastor Rifa bilang kita harus melihatnya dari lensa kemurahan Allah. Lihat dari kacamatanya, dari sudut pandangnya Allah, bahwa Allah itu bermurah hati pada kita. Oke? Bahwa rencana Allah tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Rencana Allah for sure bahwa tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bahwa kondisi hati, keinginan dan perbuatan kita tidak dapat merubah ketetapan Allah. Karena sekali Allah telah membuat rencana, maka itu pasti akan terjadi. Karena itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi oleh kemurahan Allah, maka kita mendapat pertolongan di masa sulit. Oleh kemurahan Allah, ketika kita berada dalam situasi sulit, maka kita akan mendapat pertolongan. Dan bukan hanya itu. Pun oleh kemurahan Allah, maka kita diizinkan pula oleh Allah untuk berada di masa sulit. Oke? Oleh kemurahan Allah kita mendapatkan pertolongan di masa sulit, dan oleh kemurahan Allah pula kita diizinkan oleh Allah untuk berada di masa sulit. Oke? Jadi jangan cuma mau senangnya doang. Kalau mau ikut Tuhan, jadi jangan cuma mau enaknya doang. Jangan cuma mau berkatnya saja. Oke? Di ayat 16, di bagian sebelumnya dari pasal 9 ini, di ayat 16 dikatakan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi dengan baik, bahwa pilihan Allah, jadi keputusan Allah adalah pilihan yang dimaksudkan bukan untuk kita. Oke? Dengan baik, ini kebenarannya. Pilihan, keputusan, rencana Allah bukan dimaksudkan untuk kita. Kita hanya bagian dari rencana Allah. Tetapi rencana itu dimaksudkan untuk Dia. Untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, itu untuk Dia. Untuk Allah. Untuk kemuliaan Allah. Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan kita adalah bagian dari rencana itu. Oke? Christ Center. Sama di pendidikan, di sekolah.
Kita mengajarkan bukan tentang murid, bukan tentang siswa. It's about Jesus, right? Christ-centered education. Bahwa segala sesuatunya revolves around Him. Segala sesuatunya tentang Dia. Pilihan Allah adalah pilihan yang dimaksudkan, dibuat oleh Allah bukan untuk kita, tetapi untuk Dia. Saat kita menerima dan mempercayai pilihan Allah, maka kita akan melihat kemurahan hati Allah yang besar. Kita perlu belajar untuk menerima dan mempercayai pilihan Allah itu. Oke? Bahwa kita perlu sadar dan ingat kedudukan Allah dan kedudukan kita. Kita perlu ingat. We need to be awake. Kita perlu sadar kedudukan kita dan kedudukan Allah. Ayat 20. Tetapi kita tidak boleh berkata seperti itu. Menyambung dari ayat 19. Karena mereka menyalahkan. Berkata bahwa wah ini Tuhan bersalah ini. Kita tak percaya. Tetapi kita tidak boleh berkata seperti itu, kata Rasul Paulus. Kita hanyalah manusia. Dan manusia tidak berhak untuk berkata kepada Allah bahwa dia bersalah. Dia-nya bersalah. Bahwa Allah bersalah. Oh ini salahnya Tuhan. Nah, kita tidak boleh berkata demikian. Digambarkan bejana keramik tidak berhak untuk menyalahkan tukang keramik yang sudah membuatnya. Ciptaan tidak bisa menyalahkan pencipta. Bejana keramik tidak berhak untuk menyalahkan tukang keramik yang sudah membuatnya. Maksud Rasul Paulus, sebuah bejana tidak berhak berkata, kenapa engkau membuat saya seperti ini? Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau membuat saya berada dalam keluarga yang seperti ini? Kenapa engkau membuat saya berada dalam posisi yang seperti ini? Kenapa engkau membuat saya diberkati sampai akhirnya saya tidak bisa mengontrol berkat yang kau percayakan? Mau saudara berada di top atau in the valley, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Okay? Do not blame God. Jangan pernah berkata, Tuhan, kenapa saya tidak suka dengan jurusan ini? Kenapa saya tidak suka belajar di fakultas ini? Kenapa saya ada di sini? Yang benar-benar memahami kita adalah Allah itu sendiri yang menciptakan kita. Karena kita bahkan tidak dapat mengenal diri kita jika Allah tidak memberikan kita identitas baru dan tujuan hidup. Kita bahkan tidak tahu siapa diri kita jika tidak Allah memberikan kepada kita identitas dan tujuan hidup. Karena dengan memberikan kita identitas baru dan tujuan hidup, maka Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang dekat dengan nyata. Maksudnya apa? Bahwa Allah memberikan dan memanggil kita dengan identitas yang baru yang Dia berikan. Oke? Nah, pemberian identitas baru ini kepada kita adalah cara Allah untuk memulihkan kembali hubungannya dengan kita. Ketika Dia menebus kita, Dia memberikan kita identitas baru. Dia mau bersekutu kembali dengan kita. Dia memulihkan kembali hubungannya dengan kita sehingga pribadinya yang penuh dengan kasih itu dinyatakan kepada kita. Oke? Ayat 21. Si pembuat bejana berhak membuat bejana yang bentuknya sesuai dengan keinginannya. Dia bisa menggunakan tanah liat yang sama untuk membuat bejana yang khusus untuk hal yang istimewa atau bejana untuk keperluan sehari-hari. Ingat saudara, selalu ingat bahwa keputusan yang terbaik selalu ada di tangan Tuhan. Keputusan yang terbaik selalu ada di tangan Tuhan. Kita boleh berencana, kita boleh berencana, tetapi the final decision itu selalu Tuhan. Itu berarti kita sungguh-sungguh hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup di bawah kendali Tuhan. Bahwa kita tidak dapat hidup terpisah dari Sang Pencipta kita. Bahwa kita dapat selalu menemukan Tuhan dalam setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun situasi yang kita alami, apapun itu, buka mata kita dan pastikan kita melihat Tuhan di situ. Karena
Karena segala apapun yang terjadi di dalam dunia ini, itu berada di dalam kendalinya Tuhan. Oke? Jika terjadi suatu kejahatan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan tetap ada. Ketika kejahatan terjadi, ketika hal buruk terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap ada. 2 minggu lalu saya baru mengalami hal buruk. Rumah saya dicuri orang. Dimasuki pencuri. Untungnya cuma tabung gas berangkat. Spesialis ternyata. You see God, saya berusaha, yes that's normal buat pertama kali emosi. But perlu melihat kembali apa rencana Tuhan. Kalau orang bilang ada hikmahnya di situ. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jika hal buruk terjadi, make sure we not blame God. Mereka bisa masuk karena jendela rumah tidak dikunci. Selalu ingat, keputusan yang terbaik selalu ada di tangan Tuhan. Dalam setiap situasi yang kita hadapi, yang kita alami, make sure kita bisa menemukan Tuhan di situ. Oke? Cari Tuhan. Jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan dan akhirnya menyalahkan seseorang atau bahkan kemungkinan menyalahkan Tuhan. Saya termasuk orang yang begitu mudah untuk ini siapa ini? Begitu mudah untuk berusaha untuk mencari siapa sebenarnya yang salah. Saya dibentuk dari situ. Pendidikan saya membuat saya berpikir demikian. Kalau audit, cari salah. Cari salah, mana yang salah. Jadi saudara, makna hidup kita diperoleh di saat kita hidup sesuai dengan tujuan Allah. Kita akan menemukan arti mengapa kita hidup saat kita hidup sesuai dengan tujuan Allah. Kita mengerti kenapa kita hidup di dunia ini. Bahwa kita hidup semata-mata untuk Allah. Untuk memenuhi tujuan Allah. Untuk melayani tujuan Allah. Ayat yang terakhir. Roma 19 ayat 36. Sebab segala sesuatu. Dikunci dengan ini. Sebab segala sesuatu, everything, adalah dari Dia. Bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, ada dalam rencana Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Tujuannya bagi Dia kemuliaan sampai selama. Rencana Allah adalah yang terbaik. Allah pegang kendali dalam setiap situasi. Selalu mempercayai rencananya. Bagaimana kita bisa menemukan rencana Allah? Kita akan selalu mendorong setiap orang untuk kembali kepada firman. Rencana Allah adalah yang terbaik dan Dia pegang kendali dalam setiap situasi. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini berada dalam rentang kendalinya Tuhan. Oke? Dia tidak lose control, tetapi Dia in control. Apa respon kita? Sederhana saudara. Selalu bersyukur. Bersyukur dengan setiap situasi yang kita hadapi. Dengan setiap situasi yang kita alami. Mau up or down, apakah saudara ada di top or in the valley, be thankful, selalu bersyukur. Dan selalu tetap percaya bahwa Allah pegang kendali. He is in control. Bahwa Dia tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Keep believing. Bersyukur dan tetap percaya adalah salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Amin.
Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman. Hamba-Mu berhenti berbicara dari tempat ini. Biar Roh-Mu Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, bahkan membuka mata kami, menyadarkan kami bahwa Engkau ada di samping kami, Engkau ada di depan kami, Engkau ada di belakang kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahwa rencana Tuhan, rencana-Mu Tuhan adalah yang terbaik. Rencana-Mu dalam kehidupan kami bukanlah suatu kesalahan. Ketika kami ada di dunia ini, di saat ini, kami tahu itu untuk suatu maksud bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengenali, memahami rencana Engkau, kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kemampuan Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus hidup di dalam rencana-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh Roh-Mu yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami mau tetap melihat kepada Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Berikan kami kekuatan menghadapi setiap situasi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami hanya untuk memuliakan nama Engkau. Hanya untuk memuliakan nama Engkau. Kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap percaya kepada Allah kami yang hidup. Allah kami yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea
soul. with my soul. It is well, it is well. It is well, it is well with my soul. Katakan selamatlah. Selamatlah. Katakan jiwaku. Jiwaku. Selamatlah. 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 Jiwaku. Oh, katakan selamatlah. Katakan selamatlah, selamatlah. Sing. baik, sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Ku berdoa Engkau memberikan kami kekuatan supaya kami mengerti dan kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau memberikan kami kehausan dan kelaparan akan firman-Mu, sehingga dengan firman-Mu kami semakin memahami Engkau, semakin memahami Engkau
dan kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu di saat ini Tuhan, menguatkan, mengarahkan, dan membuat kami merasa aman Tuhan. Setiap keputusan Engkau itu baik adanya bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan firman-Mu. Saat ini aku berdoa, berkati setiap jemaat Tuhan. Engkau melihat apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan. Berkati Tuhan, buatlah apa yang mereka inginkan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mengerti dan Engkau tahu segala yang baik Engkau akan berikan bagi mereka Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Aku berdoa saat ini melepaskan iman di dalam nama Yesus. Dan terimalah iman yang kuat, iman yang tidak mudah diombang-ambingkan, iman yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan itu akan membuat engkau aman. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Pulanglah, kasih Tuhan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.